وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wa ba'd. Ikhwas sekalian, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tentu senantiasa kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian juga sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita senantiasa berselawat kepada diri beliau dan semoga salam dan keselamatan juga tercurah pada diri keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti beliau. Hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya menjelang Ramadan kita membacakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar Ramadan di dalam Kitabus Syiyam. Apatah lagi saat ini tuh kita sudah berada masuk di tanggal 10 Sya'ban sehingga berkisar antara 20 atau 19 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Dan sebagaimana biasanya tentu kita menunggu keputusan pemerintah setelah sidang isbat dilakukan oleh pemerintah, karena ya sesungguhnya yang punya hak untuk menentukan, memberi arahan itu adalah ada di tangan pemerintah, bukan orang per orang atau organisasi. Makanya para masyayikh itu kalau ditanya tentang seputar masuknya Ramadan, ya mereka akan mengatakan ikuti ru'ya negara kalian, dan begitulah seterusnya. Meskipun di zaman sahabat di dalam hadis Quraib kita menemukan ya perbedaan di satu negara, di Syam dengan di Madinah, perbedaan orang melihat hilal itu. Akan tetapi pada malam hari ini kita akan membahas sedikit Ramadan dari sisi-sisi yang lain. Ya, tentu semakin dekatnya bulan Ramadan ini, semakin kita harus bersyukur dan bergembira. Oleh karena kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang bernama bulan Ramadan. Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur dengan bulan Ramadan? Oleh karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenyataan bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang tahun kemarin bersama kita di bulan Ramadan, kemudian tahun ini sudah meninggal mendahului kita. Dan tentu ini menjadi pemicu motivasi kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang pernah bermimpi, dua orang yang pernah dia ketemu, ya. Satu orang meninggal di dalam peperangan melawan orang-orang kafir, syahid. Yang satu orang lagi tidak mati berperang, mati biasa, tapi lebih lambat meninggalnya, ya. Ternyata sahabat ini bermimpi mereka bertiga akan masuk ke dalam surga. Sahabat ini berpikir bahwa nanti yang masuk duluan, dikasih masuk duluan ke dalam surga ini, itu adalah orang yang mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Baru kemudian mereka berdua yang mati biasa, ya. Ternyata yang pertama diminta masuk ke dalam surga itu bukan orang yang mati terbunuh di medan perang, akan tetapi sahabat yang satu, ya, dipanggil yang mati biasa. Baru setelah masuk ke dalam surga ini sahabat yang mati biasa, ya, baru kemudian dipanggil masuk lagi sahabat yang terbunuh di medan perang. Ya. Kalau logikanya orang yang mati berperang itu harusnya duluan dia masuk ke dalam surga daripada orang yang mati, sahabat yang mati biasa. Lalu datanglah perkara ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagaimana di zaman para sahabat ketika terjadi suatu masalah ribut, datang orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya ada apa. Lalu sahabat itu menceritakan, saya bermimpi ada dua orang sahabat kami, satunya meninggal di dalam perang, yang satu mati biasa setahun setelahnya. Jadi kira-kira tahun 2022 yang lalu meninggal ini yang mati berperang di jalan Allah, ya. Akhir di tahun 2023 meninggal yang satu, tapi meninggal tidak berperan di jalan Allah, mati biasa. Tapi kenapa yang duluan dipanggil masuk ke dalam surga ini orang yang mati biasa? Harusnya kan orang yang mati di jalan Allah berperang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah orang yang mati biasa itu masih punya waktu setahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertemu dengan Ramadan? Tentu peluangnya untuk, meskipun dia tidak mati terbunuh, tapi peluangnya untuk melakukan amal saleh kemudian dia bertemu dengan Ramadan berikutnya, itu merupakan kesempatan yang paling baik baginya, sehingga dia lebih banyak pahalanya daripada orang yang mati berjuang di jalan Allah. Bukan berarti mengecilkan mati berjuang di jalan Allah, tapi inilah implementasi dari hadis di mana ketika seorang Arabi, ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Bushar, ja'a rajulani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma,
datang dua Arabi. Ya, biasanya kalau disebut Arabi dalam hadis itu orang Arab-Arab di pinggir-pinggir Madinah, di gunung situ. Biasa disebut juga Arab Badui. Berkata salah seorang di antara mereka, siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang terbaik, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi panjang, diberi umur panjang, kemudian amalannya baik. Jadi oleh karenanya kita masih diberi umur yang panjang akan bertemu dengan Ramadan, maka sudah selayaknya kita ini merasa bersyukur akan berjumpa kembali dengan Ramadan, sehingga yang menentukan kemudian antara kita dengan Ramadan itu adalah bagaimana sikap kita dengan Ramadan itu. Ya. Karena kalau kita melihat itu, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, misalnya dengan rawi-rawi yang terpercaya, dan Rasulullah SAW itu setiap datang Ramadan selalu mengulang-ulang bisyarahnya, kabar gembiranya kepada sahabat. Ya. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Datang kepada kalian Ramadan, syahrun barakatun, bulan yang diberkahi, yakshakumullahu fihi fayanzilur rahmah. Allah datang menjumpai kalian dengan menurunkan rahmatnya. Wa yaghfirul khataya wa yastajibu fihi du'a. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan. Wa yubahi bikumul malaikatahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung kalian di tengah malaikatnya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang Ramadan. Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannati wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Peluang kalian untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar, dan peluang kalian untuk mendekati neraka itu diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain pintu surga ditutup, setan-setan yang nakal itu dibelenggu. Di dalam riwayatnya disebutkan fihi lailatul khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba, berapa kali Anda hidup dalam satu hari? Berapa jam? 24 jam. Kalau satu pekan? Atau saya tanya, ada enggak di antara kita ini yang bisa beribadah non-stop, tidak berhenti 24 jam? Ada santri yang bisa salat 24 jam tidak berhenti? Jemaah ada yang bisa salat 24 jam tidak berhenti? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa 24 jam, mungkin sepekan. Sepekan kali 24 jam 168 jam. Ada yang bisa salat tanpa berhenti 168 jam. Tidak ada di antara kita.
Atau kalau kita tidak bisa salat selama sepekan, tidak berhenti, mungkin ada di antara kita yang bisa salat selama 1 bulan. 1 bulan itu antara 696 jam atau 720 jam kalau 30 hari. Ya. Ini harus diperhatikan semua. Dalam 1 bulan itu kalau tanggal kalender 28 atau 29 ya berkisar 696 jam. Kalau 30 berarti 720 jam. Ada yang bisa salat, misalnya salat saja, tidak usah ibadah yang lain, salat saja, tidak berhenti selama 720 jam. Tidak ada ternyata. Atau ada yang bisa salat setahun tidak berhenti, 8.640 jam salat. Ada yang bisa? Tidak bisa. Tidak ada yang berhenti. Kalau tidak ada yang bisa setahun, 1000 bulan kalau begitu. Ada yang bisa salat 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. 720.000 jam. Tidak berhenti, tidak ada. Sementara di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang setara 1 malam itu dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, 720.000 jam. Bukan hanya setara dengan 1000 bulan, pada malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak, di dalam surat Dukhan. Kemudian diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu, diperjelas oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di mana? Pertengahan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis itu adanya di 10 akhir Ramadan. Saya pernah ditanya, kalau begitu Ustaz, malam ke-17 Ramadan itu yang selama ini disebut dengan malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran, bagaimana? Saya bilang, tanya kepada orang yang memperingati malam ke-17 Ramadan. Kalau saya ditanya bagaimana kapan turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar berdasarkan ayat itu dan hadis-hadis yang mendukungnya. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran turun di malam ke-17, tanya dia. Gitu ya. Nah, itulah kenapa kita patut bersyukur dengan Ramadan ini. Jadi Rasulullah SAW itu paling tidak ketika memberikan berita gembira tentang Ramadan itu, lalu beliau mempertegas lagi di dalam hadis itu, yanzurullahu ila tanafusukum fi, dengan seluruh kemuliaan Ramadan itu, yakshakumullahu fi, Allah datang mendatangi kalian, menjumpai kalian pada bulan Ramadan, fayanzilur rahmah, dengan menurunkan rahmat, wa yakhutul khataya, Allah mengampuni dosa-dosa di bulan Ramadan itu, Allah mengijabah doa pada bulan Ramadan itu, fayanzurullaha ila tanafusikum fi, maka yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalian itu adalah kesungguhan kalian, bagaimana sikap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segala keutamaan bulan Ramadan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa'arallahu min anfusikum khaira,
Oleh karena itu, perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan itu kebaikan dari kalian. Itu sebabnya para ulama terdahulu yang soleh itu bukan menyambut Ramadan ketika bulan Sya'ban. Mereka 6 bulan sebelumnya itu sudah menyambut bulan Ramadan, berdoa. 6 bulan sebelum datang Ramadan itu para orang-orang terdahulu yang soleh itu sudah berdoa. Di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab mereka berdoa. Meskipun ada selalu riwayat bahwa berdoa diberkahi bulan Rajab, disampaikan Rajab dengan Sya'ban, kemudian disampaikan dengan Ramadan. Meskipun ulama-ulama hadis mengatakan melemahkan hadis ini, tapi yang dikuatkan itu adalah bahwa mereka itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu li mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amalan-amalanku di bulan Ramadan nanti itu. Itu yang terus menerus diulang. Perlu kita berdoa. Karena ada orang tiba di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan itu merasuk ke dalam dirinya. Belum tentu. Bahwa ada orang kita bisa sampai ke bulan Ramadan, boleh jadi. Kita tiba di bulan Ramadan, apalagi sisa 20 atau 19 hari, boleh jadi. Persoalannya apakah Ramadan dengan seluruh keutamaannya itu bisa meresap ke dalam diri seseorang, itu yang persoalan. Dan itu sangat tergantung bagaimana sikap seseorang dengan Ramadan itu. Ketika ada saya pengajian, ada jemaah, kenapa status tak selalu doa Ramadan itu? Ya, saya mengatakan, saya hanya mengingatkan diri saya itu bahwa sisa sekian lagi Ramadan tiba. Kemudian ada doa itu bukan doa biasa, itu bukan doa biasa, itu doanya orang-orang soleh terdahulu itu. Dan itu nanti saya ini 1 bulan terakhir, orang soleh terdahulu itu 6 bulan dia sudah baca itu. Ya, saya sebenarnya tidak latah juga bikin status itu. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya bahwa ternyata ini Ramadan sudah dekat betul. Ya, paling tidak kita berdoa lah dengan doa itu. Bagaimana Ramadan sampai kepada kita, dan bagaimana Ramadan kita ini, sikap kita terhadap Ramadan. Yang kedua, paling tidak ini menunjukkan kegembiraan kita dengan Ramadan. Ya, sebab berbeda itu orang yang gembira, bersuka cita dengan datangnya Ramadan, dengan orang yang tidak bersuka cita dengan Ramadan, malah terkaget nanti. Oh iya nih, tarawih ini sebentar mana orang nih? Saya tidak perhatikan. Ya, sudah diumumkan di masjid, baru dia tersadar. Nanti sudah panitia masjid diumumkan kepada para jemaah bahwa sebentar malam kita salat tarawih, langsung kaget. Ternyata sudah tarawih orang sebentar malam. Saya tidak ingat. Yang dia ingat hanya baju baru nanti 1 bulan berikutnya. Padahal di dalam surah Yunus kita diingatkan tentang ketaatan itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Wa bidzalika khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan Ramadan ini, dengan segala rahmatnya, dengan Ramadan ini, falyafrahu, maka bergembira kalian. Karena yang demikian itu lebih baik daripada
Apa yang kalian kumpulkan daripada kehidupan dunia ini, harta yang kalian cari, jabatan yang didapat manusia, nilai-nilai keduniaan yang diperoleh manusia, itu jauh lebih baik, tidak ada apa-apanya dibandingkan kegembiraannya terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi peluang untuk mendapatkan rahmat, termasuk di dalamnya bulan Ramadan itu. Ya. Sama kalau kita bangun salat malam, sama capeknya. Ya. Al-ajru indahu masyaqqah. Sama beratnya orang yang bangun, tapi berbeda nilainya kalau ada orang yang bangun salat malam berat tapi dia happy, dengan orang yang bangun salat malam tidak happy. Berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada santri yang dikasih bangun salat malam, kemudian dia melompat gembira, kita bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang cemberut, bersandar, sudah dikasih bangun ditarik, dia buang lagi badannya seolah enggan, pada akhirnya pergi juga. Sama beratnya, tapi berbeda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama beratnya, orang yang gembira berat juga, tapi orang yang tidak gembira berat juga, tapi berbeda nilainya. Karena berat ditambah gembira itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah apa saja, ya, ibadah apa saja. Cuma saya tidak mau menyebut ibadah nikah, karena saya kira tidak ada orang yang tidak gembira kalau disuruh nikah. Asal jangan ada orang yang merasa tersinggung. Ya, jadi orang yang bergembira dengan Ramadan itu berbeda sikap mentalnya, mempersiapkan dirinya untuk beribadah dengan bulan Ramadan dengan orang yang tidak bergembira. Ya. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana memperbaiki keimanan kita ini dengan akan datangnya bulan Ramadan. Tauhid kita, sebab yang menentukan seluruh ibadah yang kita lakukan, yang diwajibkan di bulan Ramadan maupun yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, itu adalah iman. Ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam hadis itu ada 3 dan semuanya menyebut iman. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Barang siapa yang bangun salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang bangun salat malam di malam Lailatul Qadar, maka iman wa ihtisaban, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu yang kedua, ya. Bergembira, kemudian bagaimana kita memperbaiki keimanan. Kita belajar tentang fikih-fikih puasa, fikih-fikih salat, fikih zakat. Itu fikihnya. Dan itu sudah benar. Persoalannya jangan sampai kita ini beribadah secara fisik tapi hati kita tidak beribadah. Makanya ibadah hati ini itu perlu juga
diperhatikan dengan baik. Jangan cuma ibadah fisik kita. Kalau iman itu kan takrir bil lisan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan hati, kemudian anggota tubuh melaksanakannya. Ibadah pun begitu, ada ibadah lisan, ada ibadah yang sifatnya fisik, dan ada sifatnya ibadah hati yang biasa kita perdebatkan, ya. Masalah furu'iyah ini itu ibadah-ibadah fikih dalam bentuk fisik. Kita tidak pernah mempermasalahkan ibadah hati. Boleh jadi ada orang benar ibadahnya secara fisik dengan kajian fikihnya, ya sudah benar seperti itu. Tapi persoalannya apakah dia memperhatikan ibadah hatinya atau tidak? Karena ibadah hati itu juga sangat menentukan. Kan banyak ibadah hati yang mengikuti ibadah-ibadah fisik. Niat itu ibadah hati, khauf itu ibadah hati, mahabbah itu ibadah hati, raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima amalan itu juga ibadah hati. Niat saja itu bisa membedakan ibadah seseorang. Ada orang yang masuk ke masjid, dia salat 2 rakaat hanya mendapatkan pahala 2 rakaat itu saja. Ada orang masuk ke masjid, salat 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, tapi dia bisa mendapatkan 3 pahala dengan 1 niat. Ya, ada orang datang masuk ke masjid, dia salat, ya, dia salat sunnah rawatib 2 rakaat. Ada orang yang masuk ke dalam masjid menggabung niatnya dengan satu perbuatan. Dia berniat salat setelah wudu, dia juga berniat 2 rakaat itu sebagai salat tahiyatul masjidnya, dan dia niatkan yang 2 rakaat itu sebagai salat sunnah rawatibnya. Dia sudah mendapatkan 3 karena ibadah hatinya, sementara yang satu mendapatkan 1 saja. Makanya para ulama terdahulu ada yang mengatakan ada orang yang sama-sama salat, ada orang yang pahalanya dia sampai di bumi saja, ada orang yang salat sama-sama berdempetan salat, sama-sama dia salat, ada yang pahalanya sampai di bumi saja, ada yang pahalanya sampai di atas, sampai di langit. Apa yang membedakan? Hatinya, ya. Yang membedakan itu hatinya. Maka ibadah hati kita alhamdulillah sudah dibacakan berulang-ulang, ini kita bacakan, ya, fikih-fikih tentang puasa, salat tarawih dan yang lain-lain. Maka kali ini hendaknya kita selain memperhatikan fikih-fikih, ya, puasa, salat tarawih, zakat, maka hendaklah kita juga senantiasa memperhatikan ibadah-ibadah hati kita, karena sesungguhnya berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu penilaiannya antara orang yang hanya beribadah dengan fisiknya dengan orang yang beribadah fisiknya dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan Ramadan. Ramadan datang menjumpai dengan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh amalan-amalan kita dengan di bulan Ramadan nanti. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.